Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 semuanya. Wah, senangnya ya setelah libur 3 hari. Dari Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, sekarang hari Senin, kita mulai aktivitas kembali ya. Kita belajar lagi, menuntut ilmu lagi. Oke? Siap semuanya? Oke, hari ini, hari Senin, bersama Budia, kita akan belajar akidah akhlak. Yang lalu, kita sudah belajar tentang apa? Ayo, masih ingat nggak? Akidah akhlak yang lalu. Dulu, kita belajar tentang kalimat thayyibah. Nah, kalimat thayyibahnya, materinya sudah selesai. Sebetulnya Budia mau ulangan, tapi masuk baru pertama langsung ulangan ya. Nanti ulangannya gabung aja ya dengan materi berikutnya ya. Oke. Nah, untuk materi selanjutnya di pelajaran akidah akhlak ini yaitu mengenai Asmaul Husna. Semua tahu kan apa itu Asmaul Husna? Kan dulu setiap selesai sholat duha hari Senin di sekolah itu di lantai 4 kalian selalu baca Asmaul Husna kan? Nah, pasti semuanya sudah tahu. Berapa ya jumlah Asmaul Husna? Iya, pasti semua sudah tahu kan udah kelas 5. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Ya. Apa tuh Asmaul Husna itu? Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang indah, yang baik, yang mulia. Nah, itu disebut dengan Asmaul Husna. Kira-kira dari kalian semua ini sudah adakah yang hafal 99 nama Allah? 99 Asmaul Husna. Ayo, ada nggak? Alhamdulillah ya kalau ada ya. Subhanallah. Nah, kalau bisa menghafal 99 Asmaul Husna itu ada pahala tersendiri dari Allah untuk para penghafal Asmaul Husna. Nah, dan sebetulnya nggak sulit kok untuk menghafal 99 nama Allah itu. Tapi bukan banyak banget. Sekarang gini ya nak ya. Kalian kelas 5. Jumlah siswa di kelas 5 itu ada 76. Kalau jumlah siswanya 76, berarti kan temanmu itu kelas 5 itu kan 75 kan? Karena dikurangi 1 kalian sendiri ya. Nah, jadi misalnya Mas Bagas punya teman 75 anak kelas 5 MI Takmirul Islam. Ya kan? Karena kan selevel itu 76. 75. Mas Bagas hafal semua kan nama-nama temanmu itu? Mana yang Nendra, mana yang Jendra, mana yang Danendra. Nah, itu nama-namanya hampir sama tapi Mas Bagas bisa tahu, bisa hafal kan? Nah, itu 75. Terus gurunya MI itu misal katakanlah 30 gitu. 75 dan 30 sudah berapa? 105 kan? Nah, itu jauh lebih banyak. Tapi Mas Bagas sudah hafal semua, sudah tahu semua, sudah kenal semua. Nah, sementara Asmaul Husna itu jumlahnya hanya 99. Pasti kalian itu bisa kalau niat. Nah, makanya harus diniati. Kalau nama teman, nama guru saja kalian bisa hafal, nah masuk nama Allah nggak hafal. Terus kalian pasti juga sudah hafal kan nama-nama artis, nama
BTS itu penyanyi, pemain bola lah, kalian bisa hafal itu. Nah, nama-nama Allah juga harusnya lebih diutamakan untuk dihafal. Nah, nanti di semester 1 ini sebelum Budiah mulai pelajaran materi bab 2 ya, Asmaul Husna ya. Nanti di semester 1 kelas 5 ini Budiah harap semuanya kelas 5 MI Takmirul Islam harus sudah hafal 99 Asmaul Husna, 99 nama Allah. Tapi bukan sulit banget, banyak banget. Jangan bilang sulit. Kalau kalian bilang sulit, nanti sulit beneran. Makanya pokoknya aku bisa. Nanti pasti juga bisa. Gini, semester 1 itu kan sampai Desember. Ini masih bulan Agustus. Masih ada September, Oktober, November, Desember. Nah, itu masih 4 bulan kan? 1 bulan itu 30 hari. Kalian sehari aja, sehari hafalin Asmaul Husna paling tidak 1-3. Misalnya sehari 3, yang mampu 3 loh ya. Dalam sebulan sudah 90. Sebulan lebih sedikit, insya Allah sudah hafal. Makanya dibiasakan, diulang-ulang. Nanti lama-lama bisa hafal sendiri. Kalian awal masuk kelas 1 gak kenal kan sama teman-temanmu. Nah, tapi sekarang sudah kelas 5, dengan sendirinya sudah hafal. Gak usah ngafalin satu-satu. Kenapa? Ya karena terbiasa. Nah, ini pun juga untuk belajar Asmaul Husna, untuk menghafal Asmaul Husna, kalian mulai latih, kalian biasakan. Lama-lama nggak dihafal udah hafal sendiri karena terbiasa. Gitu ya. Hafal kan pastinya ya. Punya sehari target lah. Sehari itu 1-3. Habis subuh 1 misalnya. Habis duhur 1, udah 2. Habis asar 1. Wah, apalagi kalau sehari bisa 5. Nanti dalam 20 hari gak sampai 1 bulan udah hafal. Atau mungkin ini sudah ada yang hafal. Alhamdulillah. Nanti yang setoran pertama 99 udah hafal, udah beri bonus nanti. Tapi jangan mengharapnya bonus dari Budiah. Kalian tuh harusnya mengharapkan semata-mata lillahi ta'ala, karena Allah. Gitu ya. Hafal. Yang pakai lagunya yang ini aja, yang kita biasa di hari Senin di lantai 4 itu loh. Tapi gak usah dari bismillahirrahmanirrahim, langsung aja. Ya Rahmanu, Ya Rahim, Ya Maliku, Ya Qudus, Ya Salamu, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Lah itu. Gitu ya. Pokoknya targetnya gini aja, Budiah beri waktu sampai akhir November untuk setoran Asmaul Husna itu. Tapi nanti siapa yang setor duluan 99 langsung itu dapat bonus. Nanti kalau sampai November kok belum hafal 99, misalnya hafalnya baru 70, ya nilainya 70. Hafalnya 85, ya nilainya 85. Kalau hafal semua ya nilainya 99. Hafalku baru 20 bu, ya udah berarti nilainya segitu. Nah, kalian tinggal pilih mau yang mana. Oke, gitu ya. Itu sekilas tentang Asmaul Husna. Pokoknya Budiah pengennya kalian semua kelas 5 bisa hafal semuanya 99 Asmaul Husna. Amin Allahumma amin.
Oke, yuk kita lanjutkan ya di bab kedua ini, materi Asmaul Husna. Kita hanya akan bahas 4 nama Asmaul Husna di materi ini. Yang pertama yaitu Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, Razzaq artinya yang maha memberi rezeki. Razzaq, rezeki. Nah, Ar-Razzaq ini perhatikan ini. Kalian lihat tulisannya itu ya. Artinya yang maha memberi rezeki. Yang maha, Y-nya besar, M-nya besar itu karena kepunyaannya Allah. Allah mempunyai nama lain Ar-Razzaq yang artinya Allah yang maha memberi rezeki. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada semua makhluknya. Bukan hanya manusia, tapi juga binatang, tumbuhan, semuanya diberikan rezeki oleh Allah. Dari kecil, dari lahir sampai mati, semua rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Nah, cara kita meneladani itu apa toh? Mencontoh sifat Ar-Razzaq. Apa tadi artinya sifat Ar-Razzaq? Yang maha memberi rezeki. Nah, cara kita mencontoh sifat Ar-Razzaq itu karena sudah diberi rezeki oleh Allah ya, baik berupa makanan, kesehatan. Kesehatan itu juga rezeki. Rezeki tidak harus berwujud uang, benda. Diberi kesehatan itu juga rezeki. Kok bisa begitu, Bu? Nah, ini misalnya saat ini musim pandemi COVID-19. Nah, misalnya ada yang sakit. Kalau sampai sakit, kan juga harus berobat. Berobat itu juga butuh anggaran, butuh biaya. Terus misalnya kalau yang sedang tertimpa sakit itu, mereka jadi tidak bisa bekerja. Kalau nggak bekerja, mereka berkurang penghasilannya. Nah, makanya kesehatan itu juga rezeki. Kalian diberi kesehatan, ya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Membantu orang tuamu, belajar, ibadahnya yang maksimal. Apalagi ini kan waktunya banyak, jadi waktunya harus digunakan sebaik-baiknya. Nggak hanya untuk bermain HP aja ya. Nah, itu cara meneladaninya dapat dilakukan misalnya dengan berbagi kepada sesama. Berbagi itu tidak harus berwujud uang. Karena kalau kalian kan masih kecil, belum punya uang, ya apa yang kalian punya. Misalnya kalian ada makanan yang berlebih, ya dibagi sama temannya, dibagi sama saudara, ke tetangga gitu. Misalnya lagi nggak harus berupa makanan juga. Misalnya kalau nggak ada makanan, berbagi bisa dalam bentuk berbagi kebahagiaan, berbagi cerita, pengalaman, itu juga bisa. Tidak harus berupa wujud uang atau makanan. Misalnya gimana, Bu? Berbagi ilmu pun juga bisa. Misalnya gini, kalian pernah dapat ilmu atau informasi gitu kan tentang cara mencuci tangan misalnya. Lah, ada adikmu yang belum tahu. Nah, kamu bisa memberi contoh. Gini loh, Dek, cara mencuci tangan misalnya. Mungkin ada tetangga yang belum tahu.
karena mungkin tetanggamu itu baru, belum tahu Solo di mana aja gitu. Nah, mereka kebingungan mencari suatu tempat. Kalian bisa berbagi informasi. Oh, di sini loh kalau kita mau ke Manahan misalnya. Gitu. Jadi cara meneladaninya seperti itu ya. Kita harus sering senang dengan berbagi. Kemarin juga setelah Idul Adha ya, Idul Adha itu waktunya kita berbagi kepada sesama. Dengan cara apa? Dengan cara berkorban. Tuh. Ya, itu tadi Ar-Razzaq, yang Maha memberi rezeki. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, Al-Fattah. Al-Fattah artinya yang Maha membuka. Kalau kalian agak lupa, Al-Fattah itu hampir sama dengan Al-Fatihah, surat pembuka kan. Nah, Al-Fattah artinya Allah yang Maha membuka. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha membuka segala sesuatu yang terkunci. Apa misalnya? Bukan hanya pintu loh ya yang terkunci. Misalnya hati. Hati yang terkunci itu misalnya punya rasa benci atau dendam. Itu bagus nggak? Tidak bagus kan? Nah, itu yang bisa membukakan hatinya itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya dulu sahabat Umar, Khalifah Umar bin Khattab itu ya, itu awalnya beliau belum mendukung Islam, tapi kemudian Allah yang membukakan hati Umar, kemudian mau memeluk Islam. Nah, itu kuasa Allah yang membukakan hati manusia, yang membolak-balikkan awalnya benci, kemudian dihilangkan rasa bencinya. Allah yang membukakan hatinya. Nah, cara kita meneladani sifat Al-Fattah, misalnya, ya kita harus berdoa dengan berusaha. Misalnya ini ya, ada saudaramu atau temanmu atau tetanggamu, kok dia belum sholat ya? Kalian sudah berusaha mengajak sholat, kok dia belum mau ya? Nah, itu nanti kita berdoa supaya Allah yang membukakan hatinya, supaya dia rajin sholat, rajin ibadah, mau belajar ngaji gitu. Kita jangan patah semangat, dia nggak mau, udah tak ajak sholat tapi nggak mau kok bu. Nah, jangan putus asa, kalian harus terus semangat dengan cara, kalau mengajak dia belum mau, ya kita doakan supaya dia mau sholat gitu. Al-Fattah, apa artinya tadi? Yang Maha membuka. Kemudian yang ketiga, Asyakur. Asyakur artinya yang Maha menerima syukur. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala senang kepada semua hambanya yang bersyukur atas pemberiannya. Diberi rezeki, mengucap Alhamdulillah. Diberi kesehatan, mengucap Alhamdulillah. Masih ingat kan? Alhamdulillah kemarin termasuk kalimat thayyibah. Itu jadi kalau kalian mendapatkan sesuatu, mendapatkan kebahagiaan, itu jangan lupa bersyukur, mengucap Alhamdulillah. Nah, kalau kalian bersyukur dengan cara mengucap Alhamdulillah itu,
dan dengan memanfaatkan apa yang kalian terima itu dengan sebaik-baiknya, itu Allah akan lebih menyayangi, akan lebih cinta kepada hambanya yang bersyukur. Nah, misalnya ada makanan nasi hanya pakai kerupuk misalnya, loh kok ini tetap senang, tetap bersyukur, tidak mengeluh. Nah itu Allah sayang, nanti akan diberikan yang lebih. Makan nasi dan kerupuk aja senang, apalagi ada makanan yang lain. Nah nanti Allah akan memberikan yang lebih baik. Itu makanya kita harus pandai-pandai bersyukur, tidak boleh mengeluh. Duh, PR ku banyak banget. Alhamdulillah, ada PR banyak, ada tugas banyak. Berarti kalian itu masih sehat, masih bisa beraktivitas. Nah, kalau sakit kan juga nggak bisa mengerjakan tugas, jadi disyukuri. Alhamdulillah tugasku banyak, berarti aku sehat, berarti aku masih diberi otak untuk berpikir gitu. Apalagi sudah kelas 5. Kalau kalian pengennya tugasnya sedikit-sedikit, itu bukan kelas 5, itu anak-anak PAUD TK itu yang tugasnya hanya bermain. Nah kalian kelas 5 ya tidak boleh mengeluh. Seberapapun tugasnya, ya aku siap mengerjakan, aku pasti bisa menyelesaikan gitu, yang semangat ya. Nah, cara meneladani sifat asyakur misalnya dengan mengeluarkan zakat, sedekah, karena sudah diberi nikmat berupa rezeki oleh Allah. Nah, kita jangan kikir, jangan pelit. Wah, ini aku udah dapat ini, dapat diberi orang tua, dapat hadiah misalnya. Terus jangan lupa untuk berbagi, mengeluarkan zakat, sedekah, infak gitu ya. Nah, jangan lupa juga ketika kita mendapatkan pertolongan atau bantuan dari orang lain, itu ucapkan terima kasih, karena itu juga sebagai wujud tanda kita bersyukur. Jangan enggan, jangan malas untuk mengucapkan kata terima kasih, walaupun pada adik kalian sendiri, walaupun pada orang yang lebih muda. Apalagi kalau yang memberikan itu orang yang lebih tua. Wajib itu, harus itu mengucapkan terima kasih. Nah, misalnya kalian mandi, lupa bawa handuk, terus adikmu membantu mengantarkan handukmu. Nah, jangan lupa juga mengucapkan terima kasih dek sudah mengambilkan handuk. Nah, itu juga kecil, sepele, tapi itu bermakna, harus itu dilakukan. Itu untuk melatih wujud rasa bersyukur. Nah, yang terakhir, Al-Mughni, artinya Allah Maha Pemberi Kekayaan. Allah itu zat yang maha kaya. Semua yang ada di langit dan di bumi ini semuanya milik Allah. Jadi Allah lah yang maha memberi kekayaan. Al-Mughni, Allah maha pemberi kekayaan. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekayaan kepada siapapun yang dikehendakinya. Nah, orang yang memiliki kekayaan banyak itu atas izin Allah, karena Allah memilih dia, dititipi berupa kekayaan.
kekayaan manusia itu hanya titipan, karena semuanya itu milik Allah. Kalau orang itu sudah meninggal juga tidak akan membawa kekayaan itu. Jadi semuanya itu kepunyaan Allah. Cara meneladani sifat al-mughni yaitu contohnya memiliki sifat kasih sayang pada semua makhluk Allah. Nah, jadi misalnya kita punya sesuatu, jangan enggan-enggan untuk berbagi. Kalau kita ada rezeki yang cukup, juga harus dibagikan dengan sesama, bukan hanya pada manusia. Mungkin bisa hewan di sekitar kita, tumbuhan, dengan cara disirami, dipupuk, dirawat gitu. Jadi kita juga memiliki sifat kasih sayang pada semua makhluk. Nah, terlebih khususnya manusia, kalau ada yang membutuhkan, kita harus mau berbagi. Karena sejatinya kekayaan itu milik Allah. Kita hanya dititipi. Nah, itu saja ya untuk materi akidah akhlak di bab 2 kelas 5 ini. Dia ulang lagi, apa tadi? Asmaul Husna dan artinya yang sudah kita pelajari. Yang pertama Ar-Razzaq, yang artinya Maha memberi rezeki. Yang kedua Al-Fattah, artinya yang Maha membuka. Yang ketiga Asy-Syakur, yang Maha menerima syukur. Dan yang terakhir Al-Mughni, artinya Allah Maha memberi kekayaan. Nah, itu 4 itu saja materi yang bisa Budia sampaikan, dan yang terpenting bukan hafalnya materi ini, tapi lebih ke kalian mempraktekkan cara meneladaninya itu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu dipraktekkan, diaplikasikan gitu ya. Semoga yang sedikit ini bisa kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian dalam kehidupan sehari-hari. Materi hari ini cukup sekian. Kita tutup pelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.